Oke, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Jadi kita akan mulai lagi kuliah pengantar KSPB. KSPB itu Kitab Suci Perjanjian Baru ya. Baik, ini bagi para calon guru agama dan para katekis ini harus tahu apa itu Kitab Suci Perjanjian Baru, dan ini sebagai pengantar gitu ya. Mohon maaf, metode kali ini memang saya lewat Zoom supaya Anda punya semacam hal yang bisa Anda ulangi sewaktu-waktu jika belum jelas. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk di bab 2. Saya langsung bab 2 saja ya. Jadi bab 1 sudah kemarin di pengantar, lalu ini kita masuk ke bab 2. Silakan mempunyai diktat ini sambil menjelaskan saya nanti. Anda sambil juga membuka diktatnya supaya tidak kehilangan jejak sampai di mana gitu ya. Oke, kita teruskan. Saya hendak memberi pengantar sedikit dulu mengenai apakah itu kitab suci Katolik. Oke, begini. Apakah itu kitab suci? Banyak orang mengatakan kitab suci itu apa ya kan gitu. Kenapa kok disebut sebagai barang suci? Bedanya apa dengan barang-barang biasa kan gitu. Bahkan ada barang-barang yang dikeramatkan, misalnya keris atau punden atau apa, itu keramat Pak. Lalu bagaimana dengan kitab suci? Apakah seperti barang keramat begitu lalu disebut sebagai suci? Nah itu ya. Oke, mari kita gali lebih lanjut. Mengapa kitab suci itu disebut sebagai kitab yang suci, buku yang suci? Karena kitab suci itu memang buku yang kemudian isinya berisi wahyu ilahi, dan penulisannya memang diilhami oleh Roh Allah sendiri. Jadi tentu berbeda dengan buku-buku yang lain, apalagi dengan buku diktat ini bukan kitab suci gitu ya. Dan orang yang membaca kitab suci tentu diarahkan atau diajak untuk menjadi suci juga gitu ya. Jadi Anda kalau membaca kitab suci, mendalamnya dengan baik, mempraktekkannya, tentu hidup kita terarah kepada kesucian itu sendiri dan akhirnya sampai kepada Tuhan. Kan begitu. Oke, saya teruskan. Jadi kitab suci itu adalah suci karena memang isinya berasal dari Tuhan sendiri yang Maha Suci. Dan isinya tentu membawa manusia kepada keselamatan. Oke, begitu ya saudara sekalian mengenai kitab suci. Dengan demikian jangan salah mengartikan kitab itu sebagai kitab yang harus disucikan, tidak boleh tercemar, lalu kemudian harus dijaga dengan baik, dirawat. Saking sucinya diletakkan di rak paling atas dan tidak pernah Anda pegang. Karena Pak takut Pak itu barang suci maka jangan dipegang. Loh tidak, namanya kitab suci harus dipegang, dibaca supaya hidupmu ikut suci. Begitu kira-kira ya saudara sekalian. Baik, saya teruskan. Kitab suci umat Kristiani itu namanya adalah Alkitab. Alkitab ini dari bahasa apa? Dari bahasa Arab. Al dan kitab. Al itu sang atau si. Dalam bahasa Inggris the, ya, the atau the. Lalu kitab itu buku. Jadi Alkitab itu adalah sang buku, the book. Kalau begitulah kalau mau dibahasakan dalam bahasa Inggris ya. Oke, kitab suci ini kemudian memang buku yang bukan sembarang buku. Tadi saya sudah katakan ini menghantar kita kepada pendalaman iman yang luar biasa. Itu sabda Tuhan sendiri. Nah kalau Anda ke gereja, lektor biasanya setelah membaca bacaan itu kemudian kan biasa menyebut demikianlah sabda Tuhan, kan begitu. Dan memang di sana ada sabda Tuhan. Maka ketika kitab suci dibacakan, memang Anda harus memposisikan diri mendengarkan sabda Tuhan. Betul kira-kira ya. Jadi itu bukan bacaan biasa, itu sabda Tuhan. Oke, saya teruskan. Saudara sekalian, kitab suci Katolik itu ada dua bagian. Kalau mau saya katakan begitu ya, ada namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu isinya 46 kitab. Kalau Anda hitung ya, 46 kitab. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru ada 27 kitab. Beda ya, saudara sekalian ya. Dan memang ada perbedaan tertentu dalam kitab suci. Orang Kristen dengan orang Katolik atau Protestan dengan Katolik memang ada perbedaan dalam kitab-kitab tertentu. Biasanya kalau orang Katolik mengatakan bahwa Deuterokanonika isinya Tobit, Judit dan seterusnya itu bagian dari kitab suci orang Katolik. Tapi
di jemaat Protestan itu tidak diakui. Oke, itu sedikit perbedaan saja. Saya kira tidak perlu dibesar-besarkan karena memang tiap keyakinan, tiap agama punya kewenangan untuk mengambil keputusan mana yang sebagai kitabnya dan mana yang bukan. Begitu. Baik. Saya masuk ke bagaimana sebenarnya kitab suci itu dimengerti oleh gereja. Ya, saudara sekalian, gereja itu memandang secara khusus kitab suci itu dalam dokumen Dei Verbum. Sebentar, saya terangkan dulu apakah itu Dei Verbum. Dei itu Tuhan, Verbum itu sabda Tuhan. Sebenarnya begitu ya, itu bahasa Latin. Dei Verbum itu adalah dokumen resmi gereja yang dihasilkan lewat Konsili Vatikan kedua. Anda harus tahu ya, Konsili Vatikan kedua tahun berapa? Tahun 65 sampai 66 di Vatikan sana. Jadi semua uskup dari semua negara berkumpul di Vatikan untuk berbicara mengenai hal-hal penting mengenai gereja, dan lahirlah dokumen-dokumen penting itu. Salah satu dokumen yang kemudian kita harus rujuk dalam belajar kitab suci adalah Dei Verbum. Memang ada banyak dokumen lain ya, misalnya Sacrosanctum Concilium itu bicara mengenai liturgi, ya. Lalu Ad Gentes itu relasi gereja dengan dunia luar. Lalu banyak lagi ya. Secara khusus dokumen yang memang bicara mengenai kitab suci adalah Dei Verbum. Maka kalau kita mau belajar bagaimana gereja memandang kitab suci, salah satu rujukannya adalah Dei Verbum. Oke ya, baik, saya tidak masuk ke Dei Verbum. Bagaimana Dei Verbum itu menerangkan kitab suci? Kitab suci itu dianggap oleh gereja sebagai norma iman tertinggi bersama dengan tradisi. Jadi gereja Katolik itu punya dua norma iman tertinggi, yaitu kitab suci dan tradisi, dan itu saling melengkapi. Secara khusus kitab suci dimaknai sebagai kekuatan, sumber iman, lalu santapan jiwa. Itulah kitab suci. Saya lagi, kitab suci adalah kekuatan. Jadi ternyata kekuatan manusia itu bukan hanya dari ototnya saja. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk bukan hanya jasmani, tapi dia makhluk yang rohani. Maka rohani ini juga harus dikuatkan dengan apa? Dengan kitab suci. Jadi bacalah kitab suci supaya kita menjadi kuat juga, tidak mudah lembek oleh masalah-masalah hidup sehari-hari. Maka ya harus didapati kekuatan dari kitab suci itu. Oke, berikut. Kitab suci adalah sumber iman. Di sana ada hal-hal yang memang kita bisa dalami, sumber-sumber yang kita bisa tarik sebagai konsekuensi dari bagaimana menghayati iman Katolik dengan benar. Itu semua ada di kitab suci, gitu ya. Sumber iman bahwa kita mengakui bahwa Yesus itu seperti apa, Maria itu bagaimana Yosef dulu itu bagaimana, misteri salib, itu kan semua ada di sana. Sumber-sumber iman penting itu. Maka mau tidak mau, kalau Anda kepengen makin beriman, ya membaca kitab suci, bukan membaca yang lain-lain seperti 1001 mimpi, buku ramalan-ramalan macam-macam, komik-komik Jepang, itu silakan. Tetapi kalau iman kita mau diperdalam, ya harus dengan kitab suci, mau tidak mau. Begitu ya, saudara sekalian. Berikut, kitab suci juga dimengerti sebagai santapan jiwa. Jadi jiwa itu perlu santapan. Tahu santapan ya? Makanan. Apa makanannya? Ya kitab suci. Karena manusia bukan hanya hidup dari roti saja, bukan hanya hidup dari sego pecel saja, nasi padang saja, lalu bukan hanya dari martabak saja, tapi juga perlu makanan lain. Nah, ini Tuhan berkata begitu kan? Manusia itu bukan hanya dari roti saja, tapi juga dari sabda Allah. Dan ketika dia mengusir setan yang kemudian menggoda Yesus untuk untuk makan ketika berpuasa itu kan, itulah yang memang harus kita maknai. Kitab suci itu santapan jiwa kita.
Jadi harus disantap betul. Dengan apa? Ya dengan perenungan, dengan meditasi itu hati kita memakan itu, mengunyah itu, mengecap itu. Maka dalam Mazmur juga ada kecaplah, gitu ya. Jadi memang harus dikecap betul. Oke, saya teruskan, saudara sekalian. Tadi sudah saya sebut bahwa kitab suci Katolik itu ada dua bagian yang harusnya dimengerti sebagai satu kesatuan utuh, bukan terpisah ya. Saya teruskan begini. Dalam De Verbum artikel 17 diterangkan bahwa dua bagian ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu berasal dari pengilham yang sama, dari sumber yang sama, yaitu Tuhan sendiri. Batasnya di mana Pak? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi batasnya adalah Yesus sendiri ya. Sebelum Yesus hadir di dunia, itu kan aneka kitabnya lalu dimaknai sebagai perjanjian lama. Tetapi setelah Yesus, itu kemudian perjanjian baru. Yang lama ini dibarukan. Pertanyaannya kadang-kadang orang salah mengerti, kalau gitu yang lama ditinggal. Ingat bahwa dalam perjanjian baru, dalam Injil Matius, Yesus mengatakan apa? Loh, kalau Anda menghapus yang lama, bahkan satu iota pun, apa itu iota, satu titik pun dalam perjanjian lama, Anda akan menduduki tempat paling rendah dalam kerajaan surga, kan begitu? Jadi tidak dihapus perjanjian lama, enggak, tapi ditampung dalam perjanjian baru, lalu digenapi dalam perjanjian baru, sehingga menampilkan makna yang utuh. Karena yang lama kemudian disingkapkan secara hebat dalam apa yang kita terima dalam perjanjian baru. Nubuat para nabi dalam perjanjian lama penuh dalam perjanjian baru. Oke ya. Dalam hal buku, dalam hal kitab memang terpisah ya. Perjanjian lama di sini, perjanjian baru di sini. Jadi jangan mimpi Anda mencari Injil Matius di perjanjian lama. Tidak ada. Anda bongkar sampai suwek bukumu yang tidak ada. Sebaliknya juga Anda mau mencari kitab Kejadian di tengah-tengah surat Paulus, ya tidak ada pasti, gitu loh. Memang sebagai buku terpisah untuk memudahkan pembaca, tapi tetap harus dimaknai sebagai satu kesatuan yang unggul. Oke, saudara sekalian. Artinya perjanjian lama itu terbuka dalam perjanjian baru, menjadi jelas dalam perjanjian baru. Oke, artinya perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, tidak menghapus. Mengenai pendalaman penggenapan akan saya terangkan dalam kuliah berikutnya saja, karena nanti kita akan bergumul dengan teks-teks supaya pemahaman Anda menjadi lebih lengkap. Sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Silakan simak dengan baik sambil membaca bukumu ya. Terima kasih. Selamat pagi, tetap sehat.